Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan, pintu rumahmu terbuka, dan di hadapanmu berdiri hantu dari masa lalumu. Pria yang pernah meremukan hatimu hingga berkeping-keping, kini datang kembali. Namun ia datang, bukan untukmu. Ia datang untuk melamar satu-satunya adik kandung yang paling kau sayangi. Dan tugas terberatmu adalah menyambutnya dengan senyuman, seolah tak pernah ada luka. Haruskah rahasia pahit itu kau simpan selamanya, demi melihatnya bahagia? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan, dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Langit di atas cium bulewit. Bandung. Sore itu berwarna jingga keemasan. Sebuah warna yang biasanya menenangkan bagi Rania, namun tidak untuk hari ini. Dari jendela ruang kerjanya di lantai 2, ia bisa melihat siluet pepohonan yang bergesekan pelan ditiup angin sepau-sepau. Di atas mejanya, terhampar birunya kertas kalkir, menampilkan denah sebuah resort di Lembang yang 3 hari lagi harus ia presentasikan. Wangi kopi hitam pekat dari cangkirnya berbaur dengan aroma kertas, sebuah kombinasi yang biasanya menjadi sumber inspirasinya. Tapi pikirannya melayang. Ia memutar kursinya, menatap sebuah foto di sudut meja. Fotonya bersama Lia, adiknya. Mereka berdua tersenyum lebar di depan sebuah taman bunga di kawasan Ciwidey. Lia, dengan matanya yang selalu berbinar dan senyumnya yang menular, adalah pusat semesta bagi Rania. Sejak kecil, ia telah menempatkan dirinya sebagai perisai bagi adiknya yang lebih lembut dan rapuh itu. Melindunginya dari segala hal adalah misi hidupnya. Terdengar langkah kaki ringan di tangga, disusul ketukan pelan di pintu. "Kak Rani, sibuk banget ya?" Suara Lia yang merdu terdengar dari balik pintu. "Masuk aja, Li." "Nggak dikunci kok," jawab Rania, seraya merapikan sedikit rambutnya yang ia cepol seadanya. Pintu terbuka, dan Lia masuk membawa nampan berisi 2 cangkir teh hangat dan sepiring pisang goreng. Wajahnya berseri-seri, seperti biasa. Ia meletakkan nampan itu di meja kopi dekat jendela. "Ngeteh dulu yuk, Kak, biar nggak tegang terus mikirin kerjaan," katanya sambil duduk di sofa kecil. "Kata ibu, kakak dari pagi belum turun, cuma sarapan roti selembar." Rania tersenyum tipis, bangkit dari kursinya dan ikut duduk di samping adiknya. Ia mengambil secangkir teh. Hangatnya menjalar ke telapak tangannya. "Tanggung, Li. 3 hari lagi harus jadi maketnya," jawab Rania. "Justru itu. Harus istirahat. Nanti kalau kakak sakit gimana?" Lia menatap kakaknya dengan tatapan tulus yang selalu berhasil meluluhkan Rania. "Oh iya, butikku tadi ramai banget. Alhamdulillah. Ada turis dari Malaysia borong banyak kaftan." Mereka mengobrol ringan tentang butik Lia yang baru dirintis, tentang klien Rania yang banyak maunya, tentang hal-hal remeh yang selalu menjadi jembatan di antara mereka. Rania bersyukur pada Allah, karena meskipun mereka punya kepribadian yang berbeda, hubungan mereka begitu dekat dan hangat. Lia adalah penyeimbang hidupnya yang kaku dan terstruktur. Malamnya, saat makan malam bersama, suasana terasa sedikit berbeda. Ayah dan ibu mereka saling berpandangan beberapa kali, seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu. Rania yang peka langsung merasakannya. Setelah piring-piring diangkat, ayah berdeham. "Rania, Lia, ada hal penting yang mau ayah dan ibu sampaikan," mulainya dengan nada serius. Lia menatap ayah dengan penasaran, sementara Rania hanya diam, menunggu. "Begini, Nak." Ibu mengambil alih. "Kalian tahu kan, kolega bisnis ayah, Om Hartono? Keluarganya keluarga yang sangat baik. Terpandang. Agamanya kuat." Rania mulai merasakan arah pembicaraan ini. Perutnya terasa sedikit mulas. "Nah, kebetulan, Om Hartono itu punya seorang putra. Usianya tidak jauh di atas kamu, Rania. Namanya Dimas."
Dia pengusaha muda yang sukses, meneruskan bisnis ayahnya. Jantung Rania berdetak sedikit lebih cepat mendengar nama itu. Dimas. Tentu saja. Itu nama yang umum. Tidak mungkin dia. Maksud ayah sama ibu. Lia akhirnya bertanya. Suaranya terdengar ragu. Ayah tersenyum lembut. Keluarga Hartono berniat baik. Mereka ingin menjalin silaturahmi lebih erat dengan keluarga kita. Melalui perjodohan untukmu, Lia. Dunia seakan hening sejenak. Rania menoleh ke arah adiknya. Wajah Lia memerah, campuran antara kaget, malu, dan entah apa lagi. Ia menunduk, memainkan ujung bajunya. Kami tidak memaksa, nak. Ujar ibu cepat-cepat. Tapi ini kesempatan yang sangat baik. Bibit, bebet, dan bobotnya sudah jelas. Insya Allah, dia bisa menjadi imam yang baik untukmu. Lia mengangkat wajahnya, matanya mencari mata Rania, seolah meminta persetujuan. Rania, yang melihat kilat harapan di mata adiknya, menyembunyikan kegelisahannya sendiri dan mengangguk pelan sambil tersenyum. Jika ini bisa membuat adiknya bahagia, ia akan mendukungnya. 2 minggu berlalu begitu cepat. Selama itu, Lia sering bertukar pesan dengan Dimas. Wajahnya selalu berseri-seri setiap kali menceritakan betapa sopan, perhatian, dan cerdasnya pria itu pada Rania. Dan setiap kali nama Dimas disebut, Rania harus berjuang keras untuk menekan rasa aneh yang muncul di dadanya. Rasa yang ia kira sudah ia kubur dalam-dalam di sebuah sudut kota Yogyakarta, 7 tahun yang lalu. Dan malam ini adalah malamnya. Malam pertemuan keluarga. Rumah mereka di Ciumbuleuit terasa lebih hangat. Aroma rendang buatan ibu menguar, berpadu dengan wangi bunga sedap malam di ruang tamu. Lia tampak begitu cantik dengan gamis berwarna pastel. Wajahnya dirias tipis, membuatnya tampak bersinar. Ia terus-menerus meremas tangannya. Gugup. Kak, aku cantik, kan? Nggak menor, kan? Tanyanya pada Rania untuk 5 kalinya. Kamu cantik banget, Dik. Sempurna. Bisik Rania sambil merapikan jilbab adiknya. Tenang ya. Semua akan baik-baik saja. Tepat pukul 7 malam, bel rumah berbunyi. Jantung Rania terasa seperti diremas. Ayah dan ibu sudah bersiap di ruang tamu. Rania, tolong bukakan pintunya. Nak, pinta ayah. Rania menelan ludah. Kakinya terasa berat saat melangkah ke arah pintu utama. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ini demi Lia. Apapun yang terjadi, ini semua demi kebahagiaan adiknya. Tangannya yang sedikit gemetar memutar kenop pintu. Pintu kayu jati itu terbuka perlahan. Di hadapannya, berdiri Om Hartono dan istrinya, tersenyum ramah. Dan di belakang mereka, berdiri seorang pria jangkung dengan kemeja batik lengan panjang. Pria itu mengangkat wajahnya. Waktu berhenti. Napas Rania tercekat di tenggorokan. Itu bukan Dimas yang lain. Itu adalah Dimasnya. Dimas yang dulu pernah mengisi hari-harinya di bangku kuliah arsitektur di Yogyakarta. Dimas, dengan tatapan mata yang sama, yang kini menatapnya dengan keterkejutan yang sama bekunya. Pria yang menjadi alasan mengapa hatinya pernah hancur berkeping-keping. Dari belakang Rania, suara lembut Lia terdengar, penuh kebahagiaan. Kak, itu pasti mereka. Kenalin, ini loh, Mas Dimas. Rania hanya bisa terpaku, memaksakan seulas senyum kaku di wajahnya, saat hantu dari masa lalunya melangkah masuk untuk meminta hati adiknya. Ruang makan itu terasa menyempit. Udara yang tadinya hangat, kini terasa pengap dan menyesakkan bagi Rania. Ia duduk tegap di kursinya. Jemarinya mencengkeram erat sendok dan garpu. Buku-buku jarinya memutih. Di seberang meja, Ayah dan Om Hartono tertawa lepas, membicarakan prospek bisnis properti di kawasan Dago Pakar. Ibu dan Tante Hartono sibuk membahas referensi catering untuk acara yang bahkan belum ditentukan tanggalnya. Semuanya terasa normal, begitu normal hingga terasa surreal. Bagi Rania, semua suara itu terdengar seperti dengungan jauh. Fokusnya hanya tertuju pada 2 orang. Lia, adiknya, yang duduk di sampingnya,
sesekali tertawa kecil mendengar cerita Dimas. Dan Dimas sendiri, yang duduk tepat di seberang Lia. Ia terlihat tenang, menjawab setiap pertanyaan dengan senyum yang terukur dan sopan. Senyum yang sama, yang dulu selalu berhasil membuat jantung Rania berdebar kencang. Kini, senyum itu terasa seperti racun. Setiap suap rendang yang masuk ke mulut Rania terasa seperti pasir. Ia berusaha keras menelan, memaksa otot-otot di lehernya untuk bekerja. Ia bisa merasakan tatapan Dimas sesekali terarah padanya. Sebuah tatapan singkat dan penuh permohonan. Namun Rania menolak untuk membalasnya. Ia memaku pandangannya pada piringnya, pada guci keramik di dinding, pada apapun selain wajah pria itu. Jadi, Mas Dimas ini hobinya apa selain sibuk kerja? Tanya Lia. Suaranya terdengar begitu riang, memecah lamunan getir Rania. Dimas tersenyum tipis. Saya suka fotografi, Lia. Terutama fotografi arsitektur dan lanskap. Jantung Rania serasa berhenti berdetak selama 2 detik. Hobi itu. Hobi yang dulu mereka geluti bersama. Menjelajahi sudut-sudut tua kota gede di Yogyakarta. Mencari cahaya pagi yang sempurna untuk memotret detail bangunan kuno dengan kamera analog pinjaman. Itu adalah dunia mereka. Dan kini, Dimas menyajikannya sebagai hidangan perkenalan untuk adiknya. Wah, kebetulan sekali, sahut Lia. Matanya berbinar. Kak Rania kan seorang arsitek. Pasti nyambung banget kalau ngobrol sama Mas Dimas. Sebuah jebakan. Rania merasakan semua mata kini tertuju padanya. Ia mengangkat wajah, memaksa seulas senyum. Oh ya? Baguslah. Arsitektur memang tidak ada habisnya untuk dieksplorasi. Jawabnya seformal mungkin, seolah ia adalah seorang dosen yang sedang berbicara pada mahasiswanya. Ia tidak memanggil nama Dimas. Lidahnya terasa kaku untuk mengucapkannya. Percakapan mengalir lagi. Dan mimpi buruk Rania menjadi kenyataan. Ngomong-ngomong, Dimas ini dulu kuliahnya di Yogyakarta, kan? Tanya ayah pada Om Hartono. Betul, Pak. Di Universitas Gadjah Mada, ambil jurusan bisnis. Jawab Om Hartono bangga. Ibu Rania, dengan antusiasme polosnya, menoleh pada Rania. Loh, Rania kan juga di Jogja dulu. Di UII, jurusan arsitektur. Kampusnya kan tidak terlalu jauh itu. Jangan-jangan dulu pernah ketemu ya di sana. Hening. Pertanyaan itu menggantung di udara seperti pedang. Rania merasakan darahnya surut dari wajah. Ini dia, momen yang ia takutkan. Ia melirik sekilas ke arah Dimas. Pria itu tampak menegang, rahangnya mengeras. Senyumnya lenyap seketika. Untuk sepersekian detik, Rania bisa melihat kepanikan di matanya. Kepanikan yang sama dengan yang ia rasakan. Dunia Rania seolah bergerak dalam gerak lambat. Ia harus menjawab. Cepat. Ia tertawa kecil. Sebuah tawa yang terdengar sumbang bahkan di telinganya sendiri. Ah, ibu ada-ada saja. Katanya, mencoba terdengar santai. Yogya itu luas, Bu. Mahasiswanya ada puluhan ribu dari seluruh Indonesia. Lagi pula, aku kan anak studio banget. Pagi ketemu dosen, siang ketemu maket, malam ketemu tugas gambar. Mana sempat keluyuran lihat kampus lain. Lanjutnya, merangkai kebohongan itu dengan sisa-sisa ketenangannya. Dimas dengan cepat menimpali, seolah meraih pelampung yang dilemparkan Rania. Betul, Tante. Saya juga dulu aktif di organisasi. Jadi waktunya habis di lingkungan kampus sendiri. Mungkin memang belum jodohnya bertemu waktu itu. Jodohnya ketemunya ya sekarang ini, di Bandung. Canda ayah, yang disambut tawa renyah dari para orang tua. Situasi terselamatkan. Tapi bagi Rania, rasanya ia baru saja berlari maraton. Kemejanya terasa lembab oleh keringat dingin. Ia melirik Lia. Adiknya tampak lega dan tersenyum. Sama sekali tidak menyadari drama tak kasat mata yang baru saja terjadi. Malam akhirnya berakhir. Keluarga Hartono pamit pulang. Rania berdiri di barisan paling belakang, berharap bisa menjadi tidak terlihat. Saat semua orang bersalaman di teras depan, Dimas berada tepat di hadapannya. Ini adalah jarak terdekat mereka sepanjang malam.
Rania bisa mencium kembali aroma parfumnya, perpaduan aroma kayu dan jeruk yang familiar. Rania, bisiknya sangat pelan, saat tangan mereka bersentuhan dalam jabat tangan formal yang canggung. Tangan Dimas terasa dingin. Terima kasih. Rania hanya mengangguk kaku, menarik tangannya cepat-cepat, dan segera masuk ke dalam rumah. Ia tidak tahan lagi. Malam itu, setelah suara mobil keluarga Hartono menghilang di telan malam dan lampu-lampu rumah mulai padam, Rania duduk sendirian di kamarnya yang gelap. Jendela kamarnya terbuka, membiarkan udara malam Bandung yang dingin masuk, namun tidak mampu mendinginkan kepalanya yang terasa panas. Fasad ketenangan yang ia bangun dengan susah payah sepanjang malam, kini runtuh berkeping-keping. Amarah, rasa dikhianati, kesedihan, dan ketakutan yang luar biasa bergejolak di dalam dadanya. Hantu masa lalunya tidak hanya datang berkunjung. Ia datang untuk tinggal. Ia datang untuk menjadi bagian dari keluarganya. Dan ia, dengan tangannya sendiri, baru saja membukakan pintu dan membantunya menyembunyikan jati dirinya. Rania menunduk, membenamkan wajahnya di kedua telapak tangannya. Isak tangis yang ia tahan sejak pintu rumahnya terbuka tadi, akhirnya pecah tanpa suara. Ia tahu, malam ini barulah permulaan. Dan sebelum semua ini menjadi lebih jauh dan lebih menghancurkan, ia harus melakukan sesuatu. Ia harus bicara pada Dimas. Bukan sebagai kakak dari calon istrinya, tapi sebagai wanita yang pernah ia tinggalkan tanpa penjelasan di tengah riuhnya Jalan Malioboro 7 tahun silam. Pagi datang tanpa membawa kelegaan. Rania tidak tidur semalaman. Lingkaran hitam di bawah matanya menjadi saksi bisu pertarungannya dengan pikiran dan kenangan. Pukul 9 pagi, dengan tekad yang terasa seperti bara panas di dalam dadanya yang dingin, ia membuka laptopnya. Bukan untuk mengerjakan desain resortnya, tapi untuk mencari nama perusahaan milik keluarga Hartono. Tidak sulit. Dalam 5 menit, nomor telepon kantor sudah ada di layarnya. Jantungnya berdebar kencang saat ia menekan nomor itu di ponselnya. Suara seorang resepsionis wanita yang ramah menjawab di seberang sana. Selamat pagi, PT Graha Kencana. Ada yang bisa saya bantu? Pagi. Saya ingin bicara dengan Bapak Dimas, kata Rania. Suaranya ia usahakan terdengar datar dan profesional. Mohon maaf, dengan siapa saya bicara? Rania ragu sejenak. Sampaikan saja ini dari Rania. Hening beberapa saat. Terdengar suara si resepsionis yang sedikit bingung menyampaikan pesan itu. Tak lama kemudian, sebuah suara yang sangat ia kenal, kini terdengar tegang dan hati-hati, menyapanya. Rania, kita perlu bicara. Hari ini, kata Rania langsung, tanpa basa-basi. Ada sebuah kafe di Jalan Braga. Namanya Kopi Anjis. Jam 4 sore. Jangan terlambat. Ia tidak memberinya kesempatan untuk menolak atau bertanya. Ia langsung menutup telepon. Untuk saat ini, kendali ada di tangannya. Hanya itu satu-satunya hal yang membuatnya merasa sedikit lebih kuat. Jalan Braga sore itu ramai seperti biasa. Turis lokal dan mancanegara berjalan santai di trotoar, berfoto dengan latar belakang bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Rania tiba 15 menit lebih awal. Ia memilih meja di sudut paling dalam, dekat jendela yang menghadap ke hiruk-pikuk jalanan, memberinya sedikit privasi. Ia memesan 1 cangkir kopi hitam. Kopi gayo, tanpa gula, pahit, seperti suasana hatinya. Tepat pukul 4. Dimas datang. Ia terlihat berbeda dari semalam. Kemeja batiknya yang rapi digantikan kemeja kantor yang sedikit kusut. Wajahnya tampak lelah dan pucat. Ia melihat sekeliling sebelum matanya menemukan Rania. Dengan langkah ragu, ia menghampiri meja itu. Rania. Sapanya pelan sambil menarik kursi. Rania tidak menjawab sapaannya. Ia menunggu sampai Dimas duduk, lalu menatapnya lurus-lurus. Tatapan yang dingin dan menuntut. Apa tujuanmu melakukan ini semua, Dimas? Tanyanya. Suaranya rendah namun tajam. Dimas menelan ludah. Ia tampak kesulitan untuk memulai. Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu lagi, Ran. Atau menyakiti Lia. Jawabnya,
Suaranya serak. Rania tersenyum sinis. Menyakiti? Kamu bahkan tidak punya hak untuk mengucapkan kata itu. 7 tahun lalu kamu menghilang. Tanpa jejak, tanpa penjelasan. Dan sekarang kamu muncul di ruang makan rumahku untuk melamar adikku. Jadi jelaskan padaku. Kenapa? Dimas memejamkan matanya sejenak, seolah mengumpulkan kekuatan. Saat ia membukanya lagi, tatapannya penuh dengan keputusasaan. Keluarga. Ini semua karena keluarga, katanya. 2 tahun lalu, bisnis ayahku hampir bangkrut. Kami terlilit utang besar. Dan kolega ayahku, Om Suryo, ayahmu, adalah salah satu orang yang membantu kami bangkit lagi, tanpa pamrih. Rania mendengarkan. Wajahnya tetap tanpa ekspresi, meskipun di dalam hatinya ada sesuatu yang bergejolak. Keluargaku punya utang budi yang sangat besar, lanjut Dimas. Lalu beberapa bulan lalu, orang tuaku datang padaku. Mereka bilang, keluarga Suryo punya putri bungsu yang baik, dan mereka ingin menjalin ikatan keluarga. Sebuah perjodohan. Untuk menyatukan keluarga dan sebagai tanda terima kasih yang tak terhingga. Aku tidak bisa menolak, Ran. Aku tidak punya kekuatan untuk menolak permintaan orang tuaku setelah apa yang ayahmu lakukan untuk kami. Putri bungsu, desis Rania. Kamu tidak tahu kalau putri bungsu itu adalah adikku. Dimas menggeleng lemah. Tidak, sumpah demi Allah, aku tidak tahu. Mereka hanya menyebut namanya Lia. Aku tidak pernah menghubung-hubungkannya denganmu. Aku pikir kamu mungkin sudah menikah, sudah pindah dari Bandung. Aku tidak tahu. Aku baru sadar saat Lia mengirim foto keluarganya kepadaku lewat pesan singkat, 4 hari sebelum acara makan malam itu. Saat aku melihat wajahmu di foto itu, di sampingnya duniaku rasanya runtuh. Lalu kenapa kamu tidak mundur? Tuntut Rania. Suaranya sedikit bergetar karena emosi yang tertahan. Kenapa kamu tetap datang, Dimas? Kenapa kamu membiarkan kebohongan ini terjadi? Karena aku pengecut, jawabnya. Suaranya meninggi sedikit sebelum ia merendahkannya lagi, melihat sekeliling. Aku pengecut. Rania. Aku panik. Kalau aku mundur, aku akan mempermalukan keluargaku. Aku akan merusak hubungan baik yang sudah menyelamatkan kami. Aku terjebak. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Hening. Kopi di cangkir Rania sudah mendingin. Kebenaran versi Dimas terasa begitu rumit. Bukan hitam atau putih. Ini adalah abu-abu yang pekat dan menyesakkan. Ia bukan penjahat licik seperti yang ia bayangkan. Ia hanyalah seorang pria lemah yang terperangkap dalam jerat utang budi dan baktinya pada keluarga. Melihat kebisuan Rania, Dimas mencondongkan tubuhnya ke depan. Tatapannya kini penuh permohonan. Rania, aku tahu aku tidak punya hak sedikit pun untuk meminta ini padamu. Tapi aku mohon, tolong jangan katakan apa-apa. Rania menatapnya tajam. Kamu memintaku untuk ikut dalam kebohongan ini. Bukan demi aku, Ran. Aku pantas menerima semua kemarahanmu. Tapi demi Lia. Aku sudah bicara banyak dengannya. Dia gadis yang sangat baik. Dia tulus. Dan dia terlihat bahagia. Tolong, jangan hancurkan kebahagiaannya. Jangan korbankan dia hanya karena masa lalu kita. Aku bersumpah, aku akan menjadi suami terbaik untuknya. Aku akan menebus semua kesalahanku padamu, dengan cara membahagiakan adikmu seumur hidupnya. Kata-kata itu menghantam Rania seperti gelombang. Dimas, dengan putus asanya, telah membalikkan keadaan. Ia menempatkan beban keputusan itu seluruhnya di pundak Rania. Jika Rania bicara, maka dialah yang akan menjadi perusak kebahagiaan adiknya. Rasa muak dan iba bercampur aduk di dalam dirinya. Muak pada kepengecutan Dimas, tapi juga iba melihat keputusasaannya. Dan yang paling menyakitkan, ia tahu ada sedikit kebenaran dalam kata-katanya. Lia memang sedang sangat bahagia. Rania menarik napas panjang. Ia sudah mendengar cukup. Aku butuh waktu untuk berpikir, katanya dingin. Ia bangkit dari kursinya, meletakkan beberapa lembar uang di atas meja untuk membayar kopinya yang tak terminum.
Tanpa menoleh lagi, ia berjalan keluar dari kafe. Ia melangkah di sepanjang trotoar Jalan Braga yang ramai. Namun ia merasa sendirian. Suara klakson mobil, tawa para pejalan kaki, musik dari toko-toko di sekitarnya, semuanya terdengar sayup-sayup. Pilihan kini ada di tangannya. Menelan kebenaran pahit ini demi senyum di wajah adiknya, atau membongkar segalanya dan membiarkan badai menghancurkan semua yang ada di hadapannya. Setiap pilihan terasa salah, dan setiap jalan terasa buntu. Hari-hari berikutnya berubah menjadi sebuah panggung sandiwara bagi Rania. Ia memilih pilihan pertama, diam. Sebuah keputusan yang ia ambil bukan karena permohonan Dimas, tapi murni karena tatapan mata Lia yang penuh binar setiap kali ia menyebut nama calon suaminya. Rania memutuskan untuk menelan duri itu, membiarkannya menusuk dari dalam, demi menjaga senyum di wajah adiknya. Namun, keputusannya membawa konsekuensi yang tidak ia duga. Ia menjadi pengamat di barisan terdepan dari sebuah kisah cinta yang seharusnya menjadi miliknya. Setiap akhir pekan, Dimas datang ke rumah. Ia membawakan martabak manis kesukaan Lia, atau terkadang sebuket bunga lili putih. Ia akan duduk di ruang tamu, mengobrol dengan ayah dan ibu, lalu menghabiskan waktu bersama Lia di teras belakang. Dan Rania, dengan alasan sibuk dengan pekerjaannya, akan mengurung diri di kamarnya di lantai 2. Dari jendela kamarnya, ia bisa melihat mereka. Ia melihat cara Dimas menatap Lia, tatapan yang begitu ia kenal. Ia melihat cara Lia tertawa lepas, sebuah tawa yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Setiap tawa itu terdengar seperti gema menyakitkan di telinga Rania. Ia mulai memperhatikan detail-detail kecil yang terasa seperti sayatan. Suatu sore, saat ia terpaksa bergabung untuk minum teh karena paksaan ibunya, Lia bercerita dengan antusias. Tahu nggak, Kak? Ternyata Mas Dimas itu suka banget sama lagu-lagu dari band Fortunti. Sama kayak aku. Kemarin kita nyanyi bareng lagu Zona Nyaman di mobil. Pas banget. Rania hanya tersenyum tipis. Padahal, Ranialah yang pertama kali memperkenalkan lagu-lagu Fortunti pada Dimas saat mereka masih di Yogyakarta. Mereka sering mendengarkannya sambil mengerjakan tugas hingga larut malam di sebuah kedai kopi di Jalan Kaliurang. Di lain waktu, saat keluarga mereka makan malam di sebuah restoran Sunda di Punclut, Dimas dengan sigap mengambilkan sambal terasi dan menaruhnya di dekat piring Lia. Ini, sambalnya yang gak terlalu pedas. Kamu kan gak kuat pedas, kata Dimas lembut. Lia menatapnya dengan penuh kekaguman. Ih, Mas Dimas kok tahu? Dimas hanya tersenyum. Feeling aja. Lagi-lagi, dada Rania terasa sesak. Dimas tahu itu bukan karena feeling. Ia tahu itu karena Rania, yang juga tidak tahan pedas, selalu mengeluh setiap kali Dimas salah memesan makanan untuk mereka dulu. Dimas mempelajari kebiasaan itu dari Rania, dan kini, ia mempraktikannya dengan sempurna pada adiknya. Setiap interaksi mereka menjadi siksaan bagi Rania. Ia melihat kepingan-kepingan masa lalunya, kebiasaan-kebiasaan kecil, lelucon-lelucon internal mereka, kini didaur ulang dan disajikan kembali untuk Lia. Ia merasa seperti seorang hantu di rumahnya sendiri, menyaksikan kehidupannya diperankan oleh orang lain. Perasaan yang ia kira sudah mati, kini bangkit dengan wujud yang berbeda. Bukan lagi cinta, tapi campuran rumit antara cemburu, amarah, dan rasa kehilangan yang mendalam. Kegelisahannya mulai berdampak pada pekerjaannya. Ia menjadi sulit fokus. Beberapa kali ia melakukan kesalahan kecil dalam perhitungan gambar kerjanya, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Rekan kerjanya, Fajar, mulai menyadarinya. Ran, kamu kenapa sih beberapa minggu ini? Tanya Fajar suatu hari saat mereka istirahat makan siang di sebuah warung nasi di dekat kantor mereka di Jalan Karapitan. Kelihatannya banyak pikiran. Proyek Lembang itu bikin stres, ya? Rania hanya menggeleng. Nggak apa-apa, Jar. Cuma kurang tidur aja. Kalau ada masalah, cerita aja. Siapa tahu aku bisa bantu, tawar Fajar tulus. Rania menatap sahabatnya itu dan tersenyum getir. Masalahnya terlalu rumit untuk diceritakan. Puncaknya terjadi pada suatu Sabtu malam.
Keluarga mereka diundang makan malam di rumah keluarga Hartono di kawasan Setiabudi. Sebuah rumah besar dan mewah, dengan taman yang terawat rapi. Ini adalah pertama kalinya Rania menginjakan kaki di sana. Setelah makan malam, Dimas dengan bangga mengajak mereka berkeliling rumah. Langkah mereka terhenti di sebuah ruang kerja pribadi milik Dimas. Ruangan itu rapi, dengan rak buku tinggi yang menjulang hingga ke langit-langit. Di salah satu dinding, tergantung beberapa bingkai foto. Foto-foto lanskap yang indah, pemandangan kawah Gunung Bromo, ombak di pantai Uluwatu, dan sebuah foto candi Plaosan saat matahari terbenam, dengan siluet sepasang stupa yang ikonik. Napas Rania tercekat. Foto itu, ia ingat hari itu dengan sangat jelas. Itu adalah foto hasil jepretannya. Ia yang mengatur komposisinya, menggunakan kamera analog milik Dimas. Hari itu adalah hari jadi mereka yang kedua. Ia bahkan masih ingat betapa senangnya Dimas saat melihat hasil cetakan foto itu. Dan kini, foto itu tergantung dengan megah di dinding ruang kerjanya. Dipajang sebagai hasil karyanya. Ini bagus banget, Mas. Fotonya dramatis. Puji Lia sambil menunjuk foto candi Plaosan itu. Dimas tersenyum. Iya. Ini salah satu foto favorit saya. Saya ambil waktu lagi ada proyek di Yogya beberapa tahun lalu. Kebohongan itu. Kebohongan yang diucapkan dengan begitu lancar. Tanpa beban. Tepat di hadapan Rania. Sesuatu di dalam diri Rania patah. Batas kesabarannya sudah habis. Ia tidak tahan lagi. Ia tidak bisa lagi berpura-pura menjadi penonton. Duri di dalam daging itu sudah terlalu dalam menusuk. Dan ia harus mencabutnya, apapun risikonya. Permisi, bisik Rania pelan. Aku ke toilet sebentar. Ia berjalan cepat keluar dari ruangan itu, bukan menuju toilet, tapi menuju taman belakang. Ia butuh udara. Ia butuh ruang untuk bernapas. Ia berdiri di bawah cahaya lampu taman yang temaram, memegang dadanya yang terasa sakit. Ia tahu, sandiwara ini harus segera diakhiri. Sebelum undangan pernikahan dicetak, sebelum janji suci diucapkan, ia harus bicara pada Lia. Malam ini juga, perjalanan pulang dari Setiabudi ke Ciumbuleuit terasa memakan waktu seabad. Mobil melaju dalam keheningan yang pekat. Ayah dan ibu di depan sesekali mengobrol pelan, namun di kursi belakang, Rania dan Lia sama-sama membisu. Lia sibuk memainkan ponselnya, mungkin sedang bertukar pesan dengan Dimas. Senyum sesekali terukir di bibirnya. Sementara Rania hanya menatap kosong keluar jendela, pada lampu-lampu kota Bandung yang berkelebat. Namun tidak ada satupun yang masuk ke dalam retinanya. Pikirannya terkunci pada satu hal, foto candi Plaosan itu. Sebuah simbol dari masa lalunya yang kini dipajang sebagai piala kemenangan oleh pria yang telah merenggutnya. Kemarahan yang dingin menjalar di seluruh tubuhnya. Ini bukan lagi tentang hatinya yang terluka. Ini tentang kebohongan yang telah meracuni keluarganya. Ini tentang adiknya, yang berjalan riang menuju sebuah pernikahan yang fondasinya dibangun di atas puing-puing hati kakaknya sendiri. Sesampainya di rumah, Lia yang masih bersemangat mengikuti Rania menaiki tangga. Acaranya seru banget ya. Kak, rumah Mas Dimas bagus banget. Nggak nyangka seleranya klasik gitu. Celoteh Lia. Kakak kenapa sih? Kok dari tadi diam terus? Capek ya? Langkah Rania berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Ia tidak berbalik. Namun Lia bisa merasakan perubahan atmosfer yang mendadak. Lia, kata Rania. Suaranya terdengar asing, rendah dan tanpa emosi. Kita perlu bicara. Sekarang. Ia akhirnya berbalik, menatap adiknya dengan sorot mata yang belum pernah Lia lihat sebelumnya. Sorot mata yang serius, gelap, dan menyakitkan. Di beranda belakang, lanjut Rania sebelum mendorong pelan pintu kamarnya dan meletakkan tasnya, lalu berjalan mendahului Lia menuruni tangga kembali. Beranda belakang rumah mereka adalah tempat yang teduh. Sebuah sofa rotan tua, beberapa pot tanaman gantung, dan satu lampu bohlam kuning yang memberikan penerangan seadanya. Suara jangkrik dari taman kecil di belakang rumah menjadi satu-satunya musik latar. Lia mengikuti dengan perasaan bingung dan sedikit takut. Ia duduk di sofa, sementara Rania memilih untuk berdiri,
bersandar pada pilar kayu, membelakangi cahaya. Ada apa, Kak? Kok serius banget? Tanya Lia cemas. Rania menarik napas panjang, mengumpulkan semua keberanian yang tersisa di dalam dirinya. Lia, ini tentang Mas Dimas. Lia mengerutkan kening. Mas Dimas kenapa? Dia bukan orang asing buat kakak. Rania memulai. Setiap kata terasa berat keluar dari mulutnya. Dulu, waktu kakak kuliah di Yogyakarta, kami pernah punya hubungan. Kami pacaran. Selama 2 tahun. Wajah Lia berubah. Dari bingung, menjadi tidak percaya. Ia tertawa kecil. Tawa yang terdengar gugup. Kakak, ngomong apa sih? Nggak lucu ah. Mungkin cuma orang yang mirip kali. Namanya Dimas Adityo Nugroho, kata Rania, menyebutkan nama lengkap yang dulu begitu sering ia tulis di buku catatannya. Kuliah bisnis di UGM, angkatan 2014. Hobinya fotografi, dan dia tidak tahan makanan pedas. Apa itu masih terdengar seperti orang yang mirip? Setiap detail yang disebutkan Rania seperti tamparan bagi Lia. Warna di wajahnya perlahan-lahan surut. Bibirnya sedikit terbuka. Matanya mulai berkaca-kaca. Melihat adiknya yang terguncang, Rania cepat-cepat menambahkan. Suaranya kini melunak, penuh penyesalan. Kakak diam selama ini karena kakak lihat kamu bahagia. Dik, kakak nggak mau merusak kebahagiaanmu. Kakak pikir kakak bisa menahan semua ini sendirian. Tapi ternyata kakak salah. Ini semua salah. Isak tangis Lia akhirnya pecah. Tapi reaksinya bukanlah kesedihan yang Rania bayangkan. Di balik air matanya, ada kilat amarah dan rasa sakit yang dalam. Jadi, desis Lia, suaranya bergetar hebat. Jadi selama ini kakak bohong? Setiap kali aku cerita betapa baiknya Mas Dimas, setiap kali aku bilang aku jatuh cinta sama dia, kakak cuma nonton? Kakak cuma diam, sambil menyimpan rahasia sebesar ini. Lia, kakak bisa jelaskan. Jelaskan apa? Potong Lia. Kini suaranya meninggi. Ia berdiri, menatap kakaknya dengan mata merah penuh luka. Jelaskan kalau selama ini aku seperti orang bodoh? Memamerkan kebahagiaanku di depan orang yang paling tahu semua kebusukannya? Apa kakak menikmati pertunjukan itu? Bukan begitu, Lia. Lalu kenapa, Kak? Teriak Lia. Kata, Kak, ia tekan dengan penuh kepahitan. Kenapa baru sekarang? Kenapa setelah semua persiapan ini? Apa karena kakak nggak rela? Apa karena kakak cemburu lihat aku bahagia sama dia? Apa kakak masih cinta sama dia? Tuduhan itu menghantam Rania lebih keras dari apapun. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang meremas jantungnya hingga hancur. Lia. Rania. Ada apa ini ribut-ribut malam-malam begini? Suara ayah yang tegas dan berat memecah pertengkaran mereka. Ayah dan ibu muncul dari pintu belakang. Wajah mereka penuh kekhawatiran. Mereka pasti mendengar teriakan Lia. Melihat kedua orang tuanya, pertahanan Lia runtuh sepenuhnya. Ia berlari dan memeluk ibunya, menangis sejadi-jadinya di bahu wanita itu. Ada apa, Nak? Kenapa kamu menangis? Tanya ibu sambil mengelus punggung putrinya. Di tengah isak tangisnya yang memilukan, Lia mengucapkan kalimat yang menghancurkan keheningan malam itu dan mengubah segalanya. Ayah, ibu, katanya terbata-bata. Pernikahannya harus batal. Mas Dimas itu, mantannya Kak Rania. Hening, suara jangkrik yang tadi terdengar riuh, kini seolah ikut mati. Ayah dan ibu membeku. Tatapan mereka beralih dari Lia yang menangis histeris ke Rania yang berdiri pucat pasi di bawah lampu kuning yang temaram. Wajah Rania basah oleh air mata yang tidak ia sadari telah mengalir. Di beranda belakang itu, di bawah tatapan ngeri kedua orang tuanya dan tangisan adiknya yang hancur, rahasia itu akhirnya meledak, meninggalkan kepingan-kepingan kepercayaan yang pecah berserakan di lantai. Malam itu, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Beranda belakang menjadi saksi bisu dari sebuah keluarga yang retak. Ayah, dengan wajah yang menua 10 tahun dalam sekejap,
hanya mengatakan satu kalimat dengan suara berat. Besok pagi, kita selesaikan masalah ini. Lalu ia masuk ke dalam, diikuti ibu yang memapah Lia, yang tubuhnya masih bergetar karena isak tangis. Rania ditinggalkan sendirian dalam keheningan yang memekakan. Ia telah mencabut duri itu, namun ternyata duri itu telah menyatu dengan daging, dan mencabutnya berarti merobek semua orang hingga berdarah. Keesokan paginya, suasana di ruang tamu terasa seperti di ruang pengadilan. Keluarga Hartono datang. Wajah mereka pias dan penuh rasa bersalah. Dimas duduk di sofa tunggal. Kepalanya terus menunduk, seolah beban seluruh dunia ada di pundaknya. Lia duduk diapit oleh ibu. Matanya bengkak dan kosong. Rania memilih duduk sedikit menjauh, merasa seperti terdakwa sekaligus penuntut. Ayah Rania yang memulai pembicaraan. Suaranya tenang namun mengandung baja. Ia tidak menuduh. Ia hanya meminta satu hal. Kebenaran. Seluruhnya, tanpa ada yang ditutupi, langsung dari mulut Dimas. Dan Dimas pun bicara. Di hadapan semua orang, di bawah tatapan kecewa orang tuanya sendiri, dan tatapan terluka dari keluarga Rania, ia mengakui segalanya. Ia menceritakan tentang hubungannya dengan Rania di Yogyakarta. Ia mengakui alasan pengecutnya saat meninggalkan Rania dulu, yaitu ambisinya untuk mengejar karir tanpa beban. Ia mengakui tekanan keluarga yang membuatnya menerima perjodohan. Ia mengakui kepanikannya dan kepengecutannya karena terus bersembunyi di balik kebohongan. Untuk pertama kalinya, ia menatap lurus ke arah Rania. Aku minta maaf, Rania, untuk masa lalu, dan untuk sekarang. Tidak ada pembenaran untuk perbuatanku. Lalu ia beralih pada Lia. Matanya berkaca-kaca. Dan untukmu, Lia, maafkan aku. Kamu adalah wanita yang sangat baik, dan kamu tidak pantas menerima semua ini. Aku telah menipumu dengan kebahagiaan palsu. Maafkan aku. Setelah pengakuan itu selesai, hening kembali menyelimuti ruangan. Ayah kemudian menoleh pada putri bungsunya. Lia, keputusan ada di tanganmu, nak. Semua mata tertuju pada Lia. Ia menarik napas panjang, menghembuskannya perlahan. Ia tidak lagi menangis. Wajahnya menunjukkan kedewasaan yang baru terbentuk dari luka semalam. Ia menatap Dimas, bukan dengan benci, tapi dengan ketegasan yang tenang. Terima kasih sudah jujur pada akhirnya, Mas, katanya. Suaranya tidak bergetar. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa membangun sebuah rumah tangga di atas puing-puing hati kakakku sendiri. Dan aku tidak bisa memulai hidupku dengan kebohongan terbesar yang pernah aku tahu. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan kalimat final. Dengan segala hormat pada ayah, ibu, dan keluarga Om Hartono, perjodohan ini, saya batalkan. Tidak ada bantahan. Keputusan itu mutlak. Keluarga Hartono pamit pulang dengan rasa malu yang mendalam. Pintu rumah ditutup, dan sebuah babak dalam hidup mereka resmi berakhir. Beberapa hari kemudian, Rania menemukan Lia sedang duduk sendirian di beranda belakang, tempat di mana semuanya pecah. Rania menghampirinya perlahan, membawa 2 cangkir coklat hangat, persis seperti yang sering Lia lakukan untuknya. Ia meletakkan 1 cangkir di samping adiknya. Maafkan kakak, Dik. Hanya itu yang bisa Rania katakan. Suaranya tulus dan penuh penyesalan. Lia menoleh. Matanya masih menyimpan sisa kesedihan. Namun tidak ada lagi amarah di sana. Ia meraih tangan kakaknya. Seharusnya aku yang minta maaf. Kak, aku dibutakan oleh rasa marah dan sakit hati. Sampai menuduh kakak yang bukan-bukan. Aku tahu di lubuk hatiku. Kakak melakukan itu untuk melindungiku. Selalu. Air mata kembali mengalir di pipi keduanya. Namun kali ini, itu adalah air mata kelegaan. Air mata yang membersihkan luka. Mereka berpelukan erat. Lebih erat dari sebelumnya. Ikatan mereka yang sempat retak, kini menyatu kembali. Ditempa oleh badai menjadi lebih kuat dari baja. 3 bulan berlalu. Fajar menyingsing di langit Lembang, menyebarkan cahaya keemasan di atas lokasi proyek resort yang sedang Rania kerjakan. Udara pagi yang sejuk terasa segar di paru-parunya.
Ia berdiri di atas fondasi bangunan utama, memegang gulungan kertas biru, berdiskusi dengan mandor proyek. Senyum kembali terukir di wajahnya. Senyum yang tulus. Sebuah mobil berhenti di dekat lokasi. Lia keluar, membawa tas bekal besar. Sarapan pagi untuk arsitek paling hebat di Bandung. Serunya riang. Rania tertawa. Kebetulan banget. Perut udah demo dari tadi. Mereka duduk di atas tumpukan balok kayu. Sarapan nasi kuning dengan pemandangan lembah yang spektakuler. Lia bercerita dengan semangat tentang rencananya merenovasi total butiknya. Ia ingin memulai segalanya dari awal, dengan konsep yang baru, yang benar-benar mencerminkan dirinya. "Kak," kata Lia di sela-sela makannya. "Terima kasih, ya." "Untuk apa?" "Untuk segalanya. Untuk berani mengatakan kebenaran, walaupun itu menyakitkan," jawab Lia tulus. Rania tersenyum, menatap adiknya, lalu beralih menatap matahari yang semakin tinggi. Ia tahu, jalan di depan mungkin tidak selalu mudah. Luka mungkin meninggalkan bekas. Tapi selama mereka saling memiliki, mereka akan baik-baik saja. Fajar yang baru telah tiba, dan hari yang baru telah dimulai. Tamat. Nah, itu dia akhir dari cerita kita. Sebuah perjalanan yang penuh dengan air mata, kebohongan, tapi juga pembelajaran. Dari kisah Rania dan Lia, kita bisa mengambil beberapa hikmah yang sangat berharga. Pertama, tentang pentingnya sebuah kejujuran. Sekalipun kejujuran itu pahit dan menyakitkan, ia tetap jauh lebih baik daripada kebohongan yang manis namun beracun. Karena kebohongan hanya akan melahirkan kebohongan-kebohongan lainnya. Kedua, kita belajar bahwa ikatan persaudaraan yang sejati adalah harta yang tak ternilai. Ia mampu bertahan melewati badai terberat sekalipun, dan justru menjadi lebih kuat setelahnya. Dan yang terakhir, terkadang melepaskan sesuatu yang kita pikir kita inginkan, adalah bentuk kekuatan terbesar untuk melindungi orang yang kita cintai, dan juga diri kita sendiri. Menurut kalian, apa yang akan kalian lakukan jika berada di posisi Rania? Atau mungkin di posisi Lia? Coba bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan menekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan tentu saja, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.